Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Ibu sekalian, seperti jadwal yang biasa di hari Senin, yaitu kita mempelajari pelajaran matematika ya. Jadi di sini minggu lalu kita mempelajari relasi dan fungsi ya. Diingat kembali pelajarannya, yaitu minggu lalu kita sudah sampai ke yaitu sampai ke notasi fungsi linear, kemarin udah kita bahas. Kemudian rumus fungsi linear kemarin juga udah kita bahas, udah ada PR antum minggu lalu ya kan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu grafik fungsi linear ya, grafik fungsi linear. Jadi silakan disiapkan alat tulisnya dan buku tulisnya biar kita memulai pelajaran kita ya. Baik, minggu lalu udah kita bahas tentang rumus fungsi linear, udah ada contohnya, udah ada latihan antum 2. Nanti kita akan bahas soal yang berbentuk berbeda yang juga termasuk dalam notasi dan rumus fungsi linear ya, dalam subbab rumus fungsi linear ya. Akan kita bahas insyaallah contoh dalam bentuk berbeda nantinya ya. Pertama sekali kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu grafik fungsi linear ya. Grafik fungsi linear di sini udah dibikin ya materinya. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Bagaimana menyajikannya ataupun menggambar ya grafik fungsi 2x tambah 1 ya tersebut ya. Gambarkan fungsi linear tersebut ke dalam bentuk grafik ya. Jadi di sini yang perlu antum ketahui bahwa di sini kan kita belajar tentang fungsi linear ya. Fungsi linear itu cirinya apa? Minggu lalu udah kita bahas juga ya. Fungsi linear itu yaitu fungsi yang pangkatnya tidak lebih dari 1 ya. Pangkat variabelnya, antum lihat variabelnya. Pelajaran aljabar ya, variabelnya di sini berarti apa? X. Pangkat x-nya berapa? Kalau tidak ditulis berarti pangkatnya 1 ya kan. Berarti di sini 2x tambah 1. Ini merupakan salah satu contoh fungsi linear, yaitu pangkatnya tidak lebih dari 1 ya. Dan grafik dari fungsi linear akan selalu berbentuk garis lurus ya, garis lurus. Contohnya seperti ini nanti. Garis lurus dia. Jadi di sini fungsi linear, di sini kan dikatakan fungsi dan linear ya. Jadi fungsi linear ini yang berbentuk 2x tambah 1, contohnya yang berbentuk yaitu pangkatnya tidak lebih dari 1, dia termasuk fungsi ya. Fungsi ciri-cirinya apa kemarin? Ciri-cirinya yaitu fungsi, yaitu daerah domain. Kita berfokus di daerah domain ya, kalau melihat apakah sesuatu itu fungsi atau tidak fungsi, yaitu kita lihat di domainnya, yaitu setiap anggota domain harus memiliki pasangan dan tidak boleh dipasangkan lebih dari 1 ya. Jadi di sini nanti setiap linear itu ya akan berbentuk fungsi dia, fungsi linear ya. Bagaimana cara menggambarkannya? Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar fungsi linear ya. Contohnya di sini diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Gambarkan fungsi linear tersebut ke dalam bentuk grafik ya kan. Diambil nilai x sama dengan 0. Ini sembarang kita ambil ya. Minimal 2 titik ya, minimal 2 titik agar kita bisa
bisa menggambar grafiknya. Itulah salah satu kemudahan menggambar grafik dari garis lurus. Kenapa? Karena sudah kita ketahui bahwa fungsi linear itu pasti garis lurus. Garis lurus berarti tinggal kita cari dua titik, kemudian kita tarik garis lurus menggunakan penggaris, ya kan? Seperti itu. Ya, berarti di sini untuk menggambar grafik fungsi linear minimal kita mengetahui dua titik dari dua titik dari fungsi tersebut, ya, dari domain dan kodomainnya yang dipasangkan. Berarti kita ambil sembarang nilai domain. Di sini yang kemarin udah kita pelajari yaitu menyajikan grafik, menyajikan relasi dalam bentuk koordinat kartesius seperti itu, ya. Kemarin yaitu X ini kita akan tulis yaitu anggota-anggota dari domain, ya kan. Kemudian Y akan kita tulis anggota-anggota dari kodomain. Kemudian kita relasikan nanti, ya, kita relasikan. Berarti di sini kita ambil sembarang dua titik dari domain, ya. Di sini diambil X sama dengan 0. Boleh dua titik, boleh lebih, ya. Berarti minimal dua titik. Di sini diambil X sama dengan 0. Berarti seperti yang kemarin dengan ini. Jika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya anggota kodomainnya, ya, dua pasangan dari anggota domain yaitu 0 apa? Yaitu di kodomain nanti, ya, sama dengan Y sama dengan kita masukkan sesuai dengan fungsinya 2x. Ini kan kita ganti x-nya sama dengan 0, ya, berarti kita ganti juga yang di sini, x ini sama dengan 0, berarti 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 1, ya kan. 2 kali 0 0 tambah 1 sama dengan 1, ya. Berarti diambil titiknya yaitu titik di koordinat kartesius itu yaitu x, y, ya. Setiap titik di koordinat kartesius yaitu x, y. Dalam hal fungsi ini berarti domain di koma kodomain ataupun rank, ya, ataupun rank. Ini lebih tepatnya ringnya, ya. Rank kan termasuk kodomain juga, ya. 0,1, ya, 0,1. Berarti kita peroleh satu titik, kemudian kita ambil titik yang lain untuk X sama dengan 2, yaitu Y sama dengan 2X tambah 1, ya, X sama dengan 1, ya. Kita ganti juga X ini sama dengan 1, ya, seperti antum kemarin, PR antum, ya, yang nomor 1, berarti diganti ini X sama dengan 1, 2 kali 1 tambah 1, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita dapat dua titik, yaitu titik pertama 0,1, titik kedua yaitu 1,3. Di sini diambil titiknya 1,3, 1 di X domainnya, 3 di kodomainnya. Berarti kita tarik garis titik-titik ke atas, titik-titik ke samping, ya. Kemudian 0,1 di X-nya sama dengan 0, berarti tepat di garisnya, ya, 0. Kemudian Y-nya sama dengan 1, 0,1. Kita dapat dua titik, ya. Dua titiknya berarti tinggal kita tarik garis lurus seperti itu, ya. Kemudian untuk lebih jelas coba kita buat contoh yang lain, ya. Contoh yang lain di sini apa kita bikin contohnya? Misalkan grafik fungsinya yaitu f X sama dengan 3x kurang 2, ya. 3x kurang 2 misalkan kita ambil contohnya 3x kurang 2. Di sini udah Anda bikin, ya, garisnya X dan Y. Jadi syarat menggambar grafik ini yaitu koordinat X dan koordinat Y-nya, yaitu titik-titik di setiap titik di sini harus sama jaraknya, ya. Jarak dari setiap satuannya harus sama biar grafik yang kita gambar nanti betul dia grafiknya, ya. Tepat grafiknya. Kalau kita buat sembarangan jaraknya, nanti grafik kita tidak
tidak sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi di sini Anda bikin sama juga seperti ini ya, di X dan di Y-nya. Kalau di sini kita bikin jaraknya misalkan 1 cm, berarti di sini pun harus 1 cm setiap satuannya. Ya, di sini Anda bikin yaitu setengah centimeter ya. Nampak kan? Nampak ya? Di sini Anda bikin setengah centimeter, berarti setiap satuan di sini pun harus setengah centimeter. Ya, kemudian caranya tadi apa? Yaitu kita ambil nilai X ataupun anggota kodomain sembarang 2 titik. Misalkan kita ambil berapa? Misalkan kita ambil yang tadi diambil 0 dan 1 ya. Di sini misalkan kita ambil 1 dan 2 ya kan. F1 ya kan. Berarti kita ganti setiap X, ini kan diganti X menjadi 1, berarti X di sini pun kita ganti dengan 1. Berarti 3 kali 1 kurang 2 sama dengan berapa? 3 kurang 1 kurang 2. 3 kali 1 kurang 2 berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Berarti titiknya kita dapat berapa? Domainnya yaitu 1, 1,1 titiknya ya. S, Y, X nya 1, Y nya 1 ya. Kemudian kita ambil coba F sama dengan 2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 1, jadi kurang 2 ya. 2 tadi ya fungsinya ya. F nya sama dengan 2, berarti 3 dikali 2 kurang 2 sama dengan berapa? 3 kali 2 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya. Fan enggak nak? 6 kurang 2 sama dengan 4 ya. Berarti kita dapat titiknya yaitu berapa? X nya sama dengan 2, domainnya sama dengan 2, kodomainnya sama dengan 4, 2,4 ya. 1,1 itu yang mana? 1,1 di X nya 1, di Y nya sama dengan 1, berarti kita tarik garis ya. X nya sama dengan 1, Y nya sama dengan 1, tarik garis, titik-titik. Nah, titiknya di sini ya. Titik yang pertama di situ, baru titik yang kedua 2,4 ya. 2,4 berarti X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 4, berarti ditarik garis lurus. Tarik garis lurus. Dua. Jadi di sini minimal kita mencari 2 titik ya. Bisa kita cari titik yang lain, tetapi minimal 2 titik karena kita ketahui bahwa fungsi linear wajib garis lurus ya grafiknya, maka bisa langsung kita tarik garis seperti ini. Berarti tinggal tarik garis dengan syarat tadi yaitu setiap jarak dari satuan di domain dan kodomain harus sama ya. Berarti kita tarik garis grafiknya seperti ini ya. Lebih kurang seperti itu fungsinya. Berarti di sini disebut dengan fungsi f x sama dengan 3s kurang 2. Seperti itu ya, gampang ya cara menggambar dalam bentuk grafik. Jadi tahap pertama yaitu antum harus mengetahui ini, mengganti-ganti nilai kodomain untuk mencari nilai di domain untuk mencari nilai di kodomainnya ya, nilai Y-nya ya. Seperti itu udah antum udah kita pelajari minggu lalu dan udah kita buat PR-nya ya. Baik, sekarang coba kita masuk ke contoh yang ini juga ya, notasi dan rumus fungsi linear yang berbentuk berbeda, agak sedikit berbeda ya. Kemarin kan antum sudah latihan tentang yang kemarin ya. Coba kita buat latihan antum kemarin, yaitu misalkan kemarin apa latihannya?
yaitu fx-nya diketahui fx-nya sama dengan 3x tambah 2, kemudian diketahui lagi fd sama dengan minus 7, kemudian ditanya nilai d-nya berapa, kan seperti itu ya. Seperti itu kemarin. Di sini itu anak harap bisa diulang-ulang kembali ya, dikuasai. Kemudian di sini kita masuk ke yang sedikit berbeda dia, yang diketahui lebih banyak. Seperti ini, diketahui rumus fungsi fx sama dengan minus 2x tambah 7. Jika fa sama dengan 1 dan f negatif 2 sama dengan b, maka nilai a tambah b adalah, nah di sini soal yang berbeda. Cara pengerjaannya masih hampir sama ya, masih hampir sama cara pengerjaannya. Jadi tadi diketahui apa? Diketahui fx sama dengan minus 2x tambah 7 ya kan. Kemudian fa nya sama dengan 1, f negatif 2 nya sama dengan b ya. Maka ditanya apa? Ditanya titik 2 a tambah b ya, a tambah b. Berarti di sini kalau yang tadi ditanyakan fd-nya seperti itu aja langsung ya. Yang di sini ditanya a tambah b-nya ya, a ditambah b. Jadi di sini perlu kita cari dulu nilai a dan nilai a dan nilai b-nya, berarti nilai a dan nilai b-nya dengan yang diketahui nih. Berarti diketahui tadi yang pertama apa? fa sama dengan 1 ya kan. fa sama dengan 1 seperti yang minggu lalu ya. Berarti jika diketahui fa, ini kan fungsinya fx sama dengan minus 2x tambah 7, berarti fa sama dengan apa? Di sini kan kita ganti yang x, tadinya x menjadi a ya. Berarti kita ganti, di sini pun kita ganti juga x menjadi a, berarti minus 2a ditambah 7 ya. Minus 2a ditambah 7 berarti apa? fa tadi berapa? fa kan sama dengan 1, artinya bisa kita ganti fa ini, fa kan sama dengan 1, berarti kita ganti, bisa kita ganti fa yang ini menjadi 1 seperti yang minggu lalu. 1 sama dengan minus 2a ditambah 7 ya. Minus 2a ditambah 7, kemudian ini kita pindah ya, kita pindah berarti berapa? 1 ditambah 2a sama dengan 7 ya kan. Ini pindah ke sini, baru apa lagi? 1 kita pindahkan ke kanan, 2a 1 ini kan tandanya positif ya, positif berarti berubah menjadi negatif jika pindah ya. Jangan lupa kemarin ada beberapa ya masih berpindah, dia melakukan perpindahan tetapi tandanya tidak diubah ya. Di sini positif, jika dipindahkan berarti tandanya menjadi negatif. Demikian juga sebaliknya, negatif berpindah menjadi positif dia. Caranya kenapa bisa demikian udah kita bahas di kelas 7 ya, kelas 7. Kemudian 2a sama dengan 7 dikurang 1 berarti 2a sama dengan 6 ya kan. A sama dengan berapa? Di sini kita pindahkan berarti 6 per dari kali menjadi bagi, 6 per 2 sama dengan a sama dengan 3 ya. A sama dengan 3. Di sini udah kita dapat a sama dengan 3 ya, berarti tinggal kita cari nilai b-nya. Nilai b-nya bagaimana caranya? Sama juga seperti yang ini, f minus 2 sama dengan b ya. Di sini kan udah kita ketahui f minus 2 sama dengan b, berarti
apa? Fx. Ini kan tadi fx, di sini kita buat menjadi f minus 2. Berarti kita ganti f minus 2 sama dengan f minus 2 sama dengan tadi minus 2x. Berarti kita ganti juga x-nya menjadi minus 2. F minus 2 dikali minus 2 ya, tambah 7 sama dengan berapa? F minus 2 ya, F2 ya, di F minus 2 ya, F minus 2 sama dengan tambah 7, berarti berapa? Minus F minus 2 sama dengan apa? Sama dengan B. B sama dengan berapa berarti? Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 berapa? Negatif kali negatif, diingat kembali yaitu negatif dikali negatif menjadi positif. Berarti minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4 ditambah 7 berapa? Sama dengan 11 ya. Berarti A tambah B sama dengan berapa? A ditambah B sama dengan 11 ditambah 3 sama dengan 14 ya, seperti itu. 11 ditambah 3 sama dengan 14. Ya, 14 berarti jawabannya yaitu B ya, jawabannya B. Jadi ini caranya sebenarnya hampir sama seperti soal antum minggu lalu ya. Cuman di sini ada dua yang mau ditanya, yaitu ada A ditambah B ya. Ada dua yang perlu kita cari, yaitu nilai A dan nilai B ya. Kalau kemarin satu aja yang kita cari di contoh di PR antum FD yang kita cari nilai D-nya ya kan. Di sini ada dua dicari ya, jalannya hampir sama ya. Kemudian coba kita masuk ke contoh satu lagi ya, contoh satu lagi yang ini ya, nomor 6. Nomor 6 diketahui fx sama dengan mx tambah n jika f negatif 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11, nilai f4 adalah, nah di sini dengan bentuk soal yang berbeda ya. Jadi di sini yang diketahui apa aja tadi? Yang diketahui yaitu fx sama dengan mx tambah n ya. Mx tambah n. Di buku antum juga ada contoh soal mirip seperti ini ya. Di buku paket antum bisa antum lihat ya, di halaman di babnya bisa antum lihat ya, cari ya. Fx sama dengan mx tambah n jika f1 diketahui lagi f1 sama dengan f negatif 1 ya. F negatif 1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan 11 ya. Ditanya sama dengan F4 ya. Tanya. Oke, berarti di sini kita jawab. Jika ada soal seperti ini ditanya, berarti di sini kita antum lihat, di sini kan M berbentuk M dan N dia belum diketahui. Sementara sebelumnya contohnya misalkan 2x tambah 4 misalkan ya kan, 2s tambah 5 gitu dia. Udah diketahui nilai M dan N-nya. Di sini belum diketahui nilai M dan N-nya. Berarti di sini tahap pertama yaitu kita harus mencari nilai M dan N-nya dengan menggunakan yang diketahui ini. Berarti yang pertama F min 1 sama dengan 2. Berarti F kita ganti di fungsinya menjadi negatif 1. F negatif 1 sama dengan M dikali negatif 1, kita ganti nilai X menjadi negatif 1 sama seperti di sini. Ditambah N berarti sama dengan M dikali negatif 1. Pelajaran aljabar
berarti negatif M, ya kan, tambah N, ya, F negatif M tambah N. Di sini kita dapat persamaan 1. Nah, ini sekedar gambaran. Nanti untuk lebih jelasnya nanti memang antum lebih mempelajari lagi di persamaan linear 2 variabel, ya, nanti, ya. Kemudian ini kita dapat persamaan 1, ini F, kita gunakan lagi yang F2 tadi. F2 sama dengan, berarti diganti X-nya menjadi 2, berarti 2 M dikali 2, berarti 2M ditambah N. Ini persamaan 2, ya. Jadi di sini untuk mencari nilai M dan N-nya kita eliminasi, ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Caranya seperti ini. F negatif 1 tadi berapa? F negatif 1 yaitu 2, ya kan? Kita ganti menjadi 2. Berarti di sini F2 sama dengan 11. 11 sama dengan 2M tambah N, ya, 2M tambah N. Berarti kita tulis 2M tambah N sama dengan 11. Kemudian persamaan 2 tadi berapa? Negatif M ditambah N sama dengan 2, ya. Kita usahakan bagaimana caranya agar salah satu M atau N itu hilang. Apakah dia dengan mengurangkan atau menjumlahkan? Berarti di sini dengan cara mengurangkan. Kita kurangkan agar salah satunya, apakah M-nya atau N-nya yang hilang. Berarti di sini kita coba hilangkan N-nya, ya kan? Di sini kita hilangkan M-nya, berarti dikurangkan. 2M dikurang negatif M, berarti 2M tambah M. 2M tambah M berapa? 3M. N dikurang N sama dengan apa? 0, hilang, ya, berarti tinggal 3M. 11 kurang 2 sama dengan berapa? 9, ya. M sama dengan 9 per 3 sama dengan 3, ya. Kita udah dapat yang nilai M-nya, berarti nilai N-nya tinggal kita masukkan ke salah satu persamaan ini. Kita ambil yang ini biar cepat. M-nya sama dengan 3 dikali minus M tambah N sama dengan 2, kan? Berarti kita ganti M ini menjadi 3, berarti minus 3 ditambah N sama dengan 2. Berarti N-nya bisa kita dapat, kan? N kita pindahkan ini 2 tambah 3, ya kan? Pindahan negatif menjadi positif. N sama dengan 5. Udah kita dapat nilai N dan nilai M-nya. Berarti ditanya tadi F4, berarti persamaan kita menjadi apa? Persamaan sebelumnya kan Fx sama dengan Mx tambah N, ya kan? Berarti kita ganti M dan N-nya, udah dapat kita, kan? Berarti 3X ditambah N-nya berapa? 5, ya kan? Berarti dengan cara seperti yang minggu lalu bisa kita dapatkan nilai F4-nya. F4-nya berarti sama dengan 3 dikali ganti X-nya menjadi 4. 3 kali 4 tambah 5 sama dengan berapa? 3 kali 4 12 ditambah 5 sama dengan 17, ya. Seperti itu. Ya, 17. Jadi lihat di sini tadi persamaannya tadi Fx sama dengan Mx tambah N. Diketahui F negatif 1 sama dengan 2, F2 sama dengan 11, ya. Ditanya F4. Jadi tahap pertama yaitu kita mencari nilai M dan nilai N-nya, ya. Kita cari nilai M dan nilai N-nya dengan mengeliminasi, ya. Kita dapatkan nilai M sama dengan 3, nilai N sama dengan 5, ya. Untuk lebih jelasnya ini nanti memang antum pelajari di bab berikutnya sebenarnya. Tetapi kakak antum sebelumnya yang masih mengikuti ujian nasional, ya, seringkali soal yang keluar seperti ini, ya. Soal ujian nasionalnya. Jadi ini merupakan kompetensi yang perlu juga antum ketahui, ya. Antum harus bisa menguasai soal seperti ini. Untuk lebih jelasnya memang nanti antum akan pelajari lagi di
bersama linear dua variabel. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian antum. Ana tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.